Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Nah, di saat ini perkenalkan, nama saya Denis Antaribaba, Sarjana Pendidikan Kristen, mahasiswa PPG Guru Pak periode ketiga tahun 2025 di LPTK IAKN Ambon dengan NIM 1520250101040040534. Nah, puji Tuhan, pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Untuk itu, selamat mengikuti dan menyaksikannya. Terima kasih. Siapkan. Beri salam kepada Bapak Guru dan teman-teman semua. Shalom, salam, panggil Bapak Guru dan teman-teman semua. Shalom. Ya, selamat pagi, silakan duduk. Ya, apa kabar hari ini? Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik dan menjaga kita, dan kita bisa berjumpa di pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita dari awal sampai berakhirnya, untuk itu Pak Guru minta salah satu siswa teman untuk pimpin kita menyanyi dan berdoa untuk sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita. Untuk itu mari persilakan. Teman-teman, kita belajar lanjutkan yang satu lagi. Nyanyian lagu apa? Satu, dua, tiga. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga setiap hari. Matahari bersinar, turun kita bersama-sama kembali datang. Mari kita satu dalam doa berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar. Kiranya Engkau menjaga kami sampai siang hari. Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, hari ini kita akan belajar, tetapi Pak Guru akan mengecek absen dan kehadiran dari kalian. Oke, silakan dengar absennya. Nining Thomas. Ya, selamat pagi, shalom. Pagi Pak Guru. Ya, di hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di hari ini, dan kita melanjutkan pembelajaran kita. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iptek. Yang bab 3. Tentang apa? Allah pemelihara hidupku. Oke, bagaimana Allah memelihara hidup kalian? Contohnya seperti apa? Nafas hidup, terus menjaga, terus apa lagi? Kita. Oke, di saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita di bab yang keempat, yaitu apa itu? Talentaku. Nah, pembelajaran kali ini talentaku. Nah, dari pembelajaran kita diharapkan kalian dapat mengetahui talenta yang dimiliki dan juga mensyukuri talenta yang dimiliki dan mengembangkan talenta yang dimiliki. Nah, untuk itu Pak Guru mau tanya, kamu tahu talenta itu apa? Bakat, terus apa? Kelebihan, apa lagi tadi kamu sebut? Talenta. Ya, bakat. Seperti apa? Kemampuan, ya. Kemauan.
Apa lagi? Kecerdasan, apa lagi? Kepintaran. Ya. Nah, seperti apa? Bakat-bakat itu seperti apa yang sudah kami sebutkan itu? Contoh seperti itu. Apa lagi? Bakat, talenta, main bola, terus main basket. Nah, coba gali lihat diri sendiri. Sapu bakat ini sebenarnya apa? Kalau saya bisa main bola, berarti saya main bola. Saya bisa olahraga, nah itu mencakup semua. Bisa goyang, bisa menari, nah itu. Nah, ini bakat-bakat, talenta-talenta yang kita miliki. Oke, ini ada lagu. Ini lagu di nyanyian NBK. Ada yang tahu lagu atau kita sama-sama menyanyi? Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Ada yang tahu lagu ini? Ada yang tahu lagu? Tong latihan menyanyi sama-sama ya. Ya. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik. Namun yang terbaik dimintanya, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Oke, lagu begitu. Nanti tong latihan lagi untuk tong menyanyi. Nah, dari kata-kata itu lagu itu. Nah, coba kalian lihat, memaknai atau memahami makna lagu. Nah, coba kalian lihat, tulis di buku masing-masing. Nah, makna yang kalian dapatkan dari lagu di atas. Apa makna lagu yang kalian dapatkan di atas? Nah, yang pertama, terus yang soal kedua. Apa kalian mengetahui bahwa Allah memanggil kalian untuk menjadi berkat melalui talenta yang kalian miliki? Nah, kalau tadi kami sudah bilang talenta itu bakat, minat atau kemampuan, kemauan, keinginan, apalagi yang kami miliki. Dengan bakat-bakat itu kami bisa bermain bola, bisa menari, bisa menyanyi. Bisa menyanyi kan tidak? Tadi Pak Guru terdengar ada yang bilang menyanyi. Bisa. Ya. Apa yang kamu pahami maknai dari lagu ini? Mengenai tong punya pembelajaran talenta, mengenai tong punya kemampuan talenta. Tuhan memanggil kita untuk bagaimana? Tiap karya. Karya itu apa? Karya seni, ya, karya. Ada yang bisa menggambar? Ada yang bisa menggambar, melukis. Nah, itu bakat kan tidak? Itu bakat. Ya, bakat toh? Iya. Otomatis apa? Dari lagu ini apa yang kalian pahami? Apa yang kalian mengerti dari bakat kemampuan yang kami miliki? Ada yang bisa jawab? Bagaimana? Farah? Ya. Yang lain? Agus? Jembris? Christian? Nah, itu yang pertama. Soal yang kedua, apakah kalian mengetahui bahwa Allah memanggil kalian untuk menjadi berkat melalui talenta yang kalian miliki? Ada yang mengetahui kalau saya punya bakat ada, saya punya talenta ada, saya bisa menari, bisa menggambar, bisa melukis.
bisa menyanyi. Ada yang tahu dipu talenta? Ada yang tahu dipu bakat? Rehwel? Ya, kepercayaan diri. Ada yang mengetahui dia punya bakat? Ada? Kan punya bakat toh? Ya, seperti apa? Main bola, menyanyi. Nah, seperti apa? Kalau kalian tahu bahwa Tuhan itu yang memanggil kita toh, terus Tuhan yang memberikan kita talenta, bakat yang kita miliki, maka yang kita miliki ini apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Iya, jadi apa yang pasti kan belum tahu apa? Kan belum tahu kan pu bakat, belum tahu kan pu talenta, sudah tahu. Nah itu. Ada yang bisa main gitar? Bisa. Ada yang bisa main gitar? Nah itu bisa. Alat musik lain tidak ada. Nah ini merupakan bakat-bakat atau kemampuan yang kita miliki. Oke, mari kita lihat. Ini ada satu ilustrasi. Nah ini ada seorang pria dipunama D.L. Moody. Nah Moody bercerita tentang seorang pria yang menyeberangi Samudra Atlantik dengan menggunakan kapal. Nah, ia mengalami mabuk laut yang parah dan mengurung diri di kabin. Suatu malam ia mendengar teriakan, seseorang jatuh ke laut, tapi dia merasa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk membantu. Kemudian ia berkata kepada dirinya sendiri, setidaknya saya bisa meletakkan lentera saya di jendela di sisi kapal. Ia mencoba berdiri dan menggantungkan lenteranya. Keesokan harinya ia mendengar bagaimana orang yang diselamatkan tersebut berkata, saya nyaris tenggelam di tengah gelapnya malam. Namun pada saat yang tepat, seseorang menaruh sebuah lentera pada tingkap di sisi kapal. Ketika lentera itu menyinari tangan saya, seorang pelaut yang ada di sekuci penyelamat menangkap tangan saya dan menarik saya masuk ke sekucinya. Nah, dari cerita itu singkat di atas itu, apa yang kalian pahami? Harus saling menolong. Ya. Yang lain? Rewel? Saling membantu. Iya. Erik? Tina? Bosco? Nah, dari cerita ini, bagaimana kita harus saling menolong, walaupun kecil, toh? Walaupun kecil. Misalnya contoh, di belakang ini gelap, toh? Di belakang ini gelap. Kau hanya taruh taruh pelita kah atau pasang lampu situ saja sudah. Pasti ada yang di jalan karena gelap, pasti orang akan jalan situ. Oh ini ada terang di situ, saja jalan. Nah ini berarti dengan kebaikan kecil aja kita taruh, tetapi untuk menyelamatkan orang lain, menolong orang lain. Nah maksud dari cerita adalah demikian. Maka apa yang kita miliki, bakat atau apa yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki walaupun kecil, tetapi bisa menolong orang lain. Nah maksud dari cerita ini demikian. Oke, mari kita lihat dari pembelajaran kita mengenai talenta tahun. Nah, karena begitu berharganya talenta, Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang talenta untuk mengajarkan kepada para muridnya
tentang hal kerajaan sorga. Nah, di dalam Injil Matius 25 ayat 15 hendak menunjukkan talenta adalah pemberian atau karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang sesuai dengan kesanggupannya. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, ini mengenai perumpamaan tentang talenta. Nah, jadi isi dari bacaan ini mengenai talenta. Nah, di situ bagaimana pembacaan ini. Nah, untuk itu mari Pak Guru minta kita masing-masing satu-satu orang baca sampai bergiliran, sampai bacaan ini habis. Oke, judul dari pembacaan perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. 29 dan 30 Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan 30 dan campaklah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sudah? Ya, demikian firman Tuhan mengenai perumpamaan mengenai talenta. Oke, coba perhatikan. Iya, jadi dari perumpamaan ini bagaimana di situ dikisahkan ada seseorang yang bagaimana ia memperkerjakan atau 3 orang toh, dia kasih upah dengan masing-masing ada 5, ada berapa? Ada 5 terus ada berapa lagi? Ada 2 dan 1. Nah, yang kelima yang dikasih 5 ini dia bawa, dia gunakan itu dan juga dia mengusahakannya untuk menambah dan juga memperoleh talenta. Nah, lalu yang berikut yang 2 juga, yang dapat 2 juga dilakukan demikian, tetapi yang 1 dia tidak gunakan, malah ia menyimpan. Nah, ketika harinya tiba untuk bagaimana dompet tuan itu menagih kembali itu, menanyakan bagaimana kamu hasil bagaimana. Nah, mereka menjawab, menjelaskan, memberitahukan sesuai dengan apa yang dong punya, apa yang dong miliki itu dong sudah kembangkan dan juga dong memiliki hasil. Nah, tetapi yang satu ini dia tidak gunakan akan, dia kubur, maka apa? Tuannya itu menghukum dia karena ia tidak menggunakan apa yang pemberian yang sudah diberikan itu. Nah, untuk itu dari talenta atau mengenai pembacaan kita mengenai talenta. Nah, talenta itu dalam perjanjian baru itu apa? Mata uang, sama seperti mata uang 1 talenta itu 6.000 dinar. Nah, tetapi dalam keseharian kita, talenta itu bagaimana merupakan bakat apa yang kita miliki. Jadi dari perumpamaan ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana ketika apa yang kita miliki, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita juga harus menggunakan itu baik. Gunakan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan, kita butuhkan. Dengan kemampuan yang kita miliki, kita lakukan lain toh apa yang kita miliki. Nah, untuk itu dari yang sudah Pak Guru sampaikan ini sudah bisa menyadari toh 1 talenta apa.
Sapu bakat apa? Sudah toh? Sudah toh sudah bisa memahami? Ya. Jadi hari ini saya baru tahu bahwa saya bisa menggambar, saya bisa melukis, saya bisa main game, bisa main HP, bisa buat video, bisa gunakan komputer. Ini ada 3 hal. Nah ini nanti baru kita bagi kelompok ya. Jadi 3 kelompok, kelompok sana kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, ini ada 3 hal, yaitu memahami perbedaan hobi, minat, terus bakat atau talenta atau bakat. Nah, coba kalian bagi 3 kelompok, kelompok 1, 2, 3. Nah, kelompok 1 nanti menyatakan ini. Yang 1 jelaskan perbedaan hobi, bakat, dan talenta. Nah, jadi di situ nanti kelompok 1 semua kerjakan ya. Apa itu hobi, apa itu minat, apa itu bakat. Apa guru mau tanya, hobi dengan minat dengan bakat itu sama kah beda? Beda. Hobi itu apa? Kesukaan. Kalau minat? Hah? Minat apa? Minat apa? Ingin ya. Bakat? Kalau bakat? Ya, kemampuan, bakat atau talenta yang tadi. Oke, silakan masing-masing kelompok kerjakan. Setelah itu sebutkan hobi apa, minat apa. Oke, silakan. Ya, mari. Berdiri. Siapa? Satu, hobi adalah kesukaan. Contohnya saya suka memasak. 2, minat adalah penginginkan. Contohnya saya ingin jadi dokter. 3, bakat atau talenta adalah kemampuan. Contohnya saya bisa melukis. Iya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Untuk itu Pak Guru mau tanya, masing-masing punya hobi apa? Langsung sebut hobi, minat, bakat. Satu-satu orang langsung. Tadi dia sudah, ayo. Satu-satu orang. Hobi saya Adalah memasak. Minat, saya ingin jadi dokter. Bakat atau talenta, saya bisa melukis. masing-masing sendiri, maksudnya jangan satu jawaban tapi masing-masing, saya sendiri. Ini siapa punya ini? Oh ya, berikut Farah. Hobi saya adalah bermain game. Minat saya adalah ingin berbahasa Inggris lebih lancar. Bakat atau talenta saya adalah bisa bermain badminton dan volley. Ya, lanjut. Langsung jawaban. Hobi adalah? Hobi saya adalah bermain sepak bola dan melukis. Dan minat saya ingin bisa mengikuti perlombaan. Kemampuan talenta saya atau bakat saya bermain sepak bola dan melukis. Iya. Banyak sekali. Oke, next kelompok 1. Ayo. Kelompok 1. Ayo. Ini.
Hobi saya, suatu keinginan saya adalah suka memasak. Minat keinginan saya adalah menjadi seorang dokter. Adalah cita-citaku. Bakat saya suka bermain bola dan HP. Ya, oke, kelompok 1 ya, dari semua kamu jawaban yang ada, maka nah ini yang kebiasaan tong selalu gunakan toh, pakai atau setiap hari kita aktivitas, kita punya kesukaan, suka bermain bola, suka masak, dan juga keinginan-keinginan lain. Nah, ini merupakan apa yang kita miliki. Nah, dengan demikian kita patut mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan kita miliki. Hobi beda, minat beda, bakat pun juga berbeda. Tetapi itu semua ada dalam diri kita sendiri masing-masing. Masing-masing Tuhan sudah berikan itu kepada kita. Ya, untuk itu demikian pembelajaran kita di hari ini. Dan akhir kata, apa yang kita pelajari hari ini mengenai minat atau bakat, bahkan talenta. Mengenai talentaku, untuk itu kita patut bersyukur tentang apa yang diberikan kepada kita. Maka kita juga patut bersyukur tentang apa yang kita miliki dan juga bagaimana apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Maka untuk itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Nah, untuk itu nanti minggu depan kita akan lanjut lagi dalam pembelajaran kita di hari ini. Ya, mari kita akan mengakhiri pembelajaran kita tuh menyanyi sekali lagi di ini. Atau tuh menyanyi lagu apa? Bagi Yesus kita juga. Bagi Yesus kita juga suka. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Bagi Yesus kita juga suka rajin bekerja. Kita tak terlalu mudah bagi kerajaannya sampai kini. Sampai kini Yesus masih ada hadir di jemaat, dan begitu perintah kasih bukan perintah yang berat. Ya, mari semuanya kita berdoa. Ya, mari kita berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah belajar hari ini dari awal hingga berakhir dari pembelajaran ini ya Tuhan. Dari pembelajaran ini kami dapat mengetahui bagaimana talenta, bahkan minat, bakat yang kami miliki di dalam diri kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa semuanya itu adalah pemberian daripadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, memberikan hikmat akal budi yang berasal daripadamu ya Tuhan, agar kami juga dapat menggunakan talenta yang Engkau berikan kepada kami untuk juga tersalurkan lewat bakat-bakat kami, dan dapat terus memuji, memuliakan Engkau dengan apa yang telah Engkau berikan atas kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah belajar di hari ini ya Tuhan. Amin. Ya, silakan ketua kelas siapkan. Siap, Bro. Beri salam kepada Bapak Guru dan teman-teman semua. Shalom. Cari Bapak Guru dan teman-teman semua. Shalom.
Shalom, selamat pagi, Tuhan berkati.